Kalian penasaran, gimana sih cara polyglot bisa bicara banyak bahasa? Kalian mungkin juga mau nih jadi polyglot yang bisa bicara bahasa Inggris, Arab, Jepang, Korea, Mandarin, Prancis, dan lain-lain. Mungkin kalian tuh mau kuliah di luar negeri, mungkin juga kerja di sana. Kalian mau punya banyak teman internasional. Atau mungkin kalian juga mau nih bisa modusin cewek-cewek luar negeri kayak YouTuber-YouTuber Omegle lainnya. Tapi sayangnya, mimpi ini tuh kelihatannya kayak susah banget buat jadi kenyataan. Di video ini, gue bakal bongkar gimana caranya kalian bisa jadi polyglot sekaligus jawab pertanyaan yang paling sering gue dapetin, yaitu, Bang, mending fokus belajar satu bahasa dulu atau langsung belajar banyak bahasa sekaligus? Nah, sebelum kita bahas, mungkin lo harus tahu dulu siapa gue dan ya kenapa lo harus dengerin pendapat gue. Buat yang belum kenal, gue Alfi. تعلمت اللغة العربية في معهد إسلامي لما كنت في المرحلة الثانوية. Et ensuite, je suis allé en France pendant 3 ans pour faire mes études. Så flyttet jeg til Norge i 2018 og har jobbet som utvikler siden da. Basically, I have a lot of experience when it comes to learning different languages. And if you want to learn from my experience, subscribe and stay tuned. Oke? Langsung aja kita masuk ke materi. Jadi, menurut gue, kalau lu serius pengen bisa banyak bahasa asing, cara paling efektif itu adalah fokus belajar satu bahasa dulu. Mungkin ada dari kalian yang berpikir kayak, gue bisa kok belajar bahasa Inggris, gue bisa belajar bahasa Jepang sama Korea sekaligus. Gue tuh jenius gitu ya. Kalau kalian emang bisa kayak gitu, silakan berhenti nonton video ini dan cari video lain, oke? Tapi kalau kalian masih di sini, gue akan kasih tahu berdasarkan pengalaman gue, kenapa belajar banyak bahasa sekaligus itu justru kurang efektif. Terutama kalau kalian tuh baru aja mulai belajar bahasa-bahasa tersebut. Alasan pertama, belajar bahasa itu butuh komitmen yang sangat besar. Belajar bahasa asing tuh nggak kayak lu install aplikasi di HP yang bisa lo download, terus lu langsung bisa jalanin aplikasinya. Belajar bahasa tuh nggak bisa tiba-tiba kita tuh langsung install di otak kita, terus langsung bisa ngerti semuanya gitu. Kita belum sampai di situ. Mungkin 10 tahun lagi kalau Neuralink-nya Elon Musk udah jadi mainstream dan kita bisa tinggal download bahasa ke otak kita langsung bisa paham. Mungkin, gua nggak tahu. Tapi realitanya, proses belajar bahasa itu butuh komitmen besar, waktu, dan usaha yang konsisten. Sementara kita tuh cuma punya waktu 24 jam dalam sehari. Lo bayangin aja, kalau misalnya dalam sehari itu lu harus bagi waktu buat belajar 2 atau 3 bahasa sekaligus. Itu pasti fokus lu tuh bakalan pecah. Hasilnya, progres yang lu rasain tuh bakal terasa lambat banget. Belum lagi kalau lu punya kewajiban lainnya kayak kerja, kuliah, ngurus anak, dan lain-lain. Ibaratnya kayak lu mau nangkep 2 kelinci, tapi lu nggak bisa fokus nih. Mau nangkep yang satu dulu, akhirnya lu jadi malah nggak dapet dua-duanya gitu. Ditambah lagi nih, kalau misalnya fokus kita terbagi dan progres kita terasa lambat, kita akan mengalami masalah kedua, yaitu motivasi kita akan menurun. Ya, progres yang lambat itu akan membunuh motivasi kita. Mungkin kalian pernah juga nih ngerasain ini. Lagi semangat-semangatnya mau belajar sesuatu, tapi setelah beberapa hari, beberapa minggu, ngerasa nggak ada perkembangan. Akhirnya males dan berhenti. Apalagi kalau misalnya kalian belajarnya cuma sendirian aja gitu, otodidak. Menurut gue itu adalah salah satu masalah terbesar kalau lu belajar banyak bahasa sekaligus. Karena energi dan waktu lu tuh terbagi-bagi, progres yang lu dapat tuh jadi nggak maksimal, terus pas lu ngerasa stuck, motivasi lu jadi drop drastis. Kalau motivasi lu udah turun, belajar bahasa asing itu udah nggak akan menyenangkan lagi, itu bakalan terasa kayak beban berat gitu. Akhirnya lu balik lagi doom scrolling, nonton YouTube, random video gitu ya. Dan udah lupa sama mimpi kalian, kenapa kalian mau belajar bahasa asing ini. Nah, buat yang udah subscribe ya mungkin gak usah khawatir ya. Karena ada kemungkinan kalian bisa ketemu lagi sama video gue dan keinget lagi nih sama apa yang ingin kalian capai. Buat yang belum subscribe nih, kalau ini adalah at least video kedua yang udah pernah kalian tonton dan menurut kalian konten gue ini bermanfaat, please subscribe and help me reach more people. Oke? Balik lagi ke hilang motivasi. Ini tuh baru permulaan. Karena ada satu hal lagi yang lebih nyebelin
daripada sekedar hilang motivasi. Yaitu momen ketika lo sadar semua bahasa yang udah pernah lo pelajarin tuh pelan-pelan hilang dari kepala lo. Ya, bahasa yang nggak dipakai itu akan cepet hilang. Pernah gak kalian mungkin belajar bahasa asing di sekolah, tapi setelah abis lulus, itu kayak hampir langsung lupa hampir semuanya gitu. Kayak gue, dulu pas kuliah, gue sempet 3 tahun belajar bahasa Rusia, tapi abis lulus gue langsung lupa. Itu karena gue nggak pakai. Jadi bahasa itu adalah skill yang gampang banget hilang kalau nggak dipakai secara rutin. Jadi kalau misalnya kalian belajar banyak bahasa sekaligus, itu besar kemungkinannya ada satu atau dua bahasa yang akhirnya jarang kalian gunakan dan secara alami akan cepat terlupakan. Nah, sebaliknya kalau misalnya kalian fokus dulu nih, satu bahasa sampai lancar, kalian tuh bakal lebih gampang menjaga bahasa tersebut. Bahkan setelah kalian mungkin udah nggak pakai lagi, kalau pondasinya udah kuat tuh kalian bisa refresh sedikit langsung ingat lagi, cepat ingat lagi. Jadi kalau kalian beneran pengen menguasai banyak bahasa asing, menurut gua nih ya, personally, langkah awal terbaik adalah kuasai satu bahasa dulu sampai benar-benar lancar, baru lanjut ke bahasa berikutnya. Nah, satu note yang penting banget yang gua maksud lancar di sini adalah kalian tuh udah pede berbicara dan kalian tuh bisa mengenali melodi bahasa tersebut. Jadi pas kalian dengar bahasa tersebut, kalian bisa membedakan kata per kata. Jadi kalau ada kata asing yang kalian nggak tahu artinya, kalian bisa nangkep kata asing tersebut, terus cari tahu apa artinya. Nah, coba kalian balik lagi ke intro video ini. Kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris, Arab, Prancis, dan Norwegia, pasti kalian nggak akan bisa nangkep kata apa yang gue ucapkan. Karena kalian tuh belum kenal sama melodi bahasa-bahasa tersebut. Oke? Ngerti ya? Jadi, itu dia pendapat gue. Oke, dari tadi gue udah mungkin cukup tegas gitu ya, nyaranin kalian buat fokus untuk belajar satu bahasa dulu. Tapi gue ngerti, ada beberapa di antara kalian yang emang ambisius banget, pengen langsung jago di beberapa bahasa sekaligus. Dan mungkin emang hobi juga buat belajar banyak bahasa gitu ya. Nah, buat kalian yang tetap nekat mau belajar banyak bahasa sekaligus, ini strateginya. Pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus tentuin bahasa utama dan bahasa sekunder. Ini tuh penting banget. Nah, apa tuh yang gue maksud dengan bahasa utama? Nah, bahasa utama itu adalah bahasa yang menurut kalian yang paling penting untuk kalian pelajari sekarang. Yang kira-kira akan paling berguna, yang akan kalian pakai paling sering gitu. Misalnya kalian punya cita-cita untuk kuliah di Cina, ya berarti bahasa utama kalian adalah bahasa Cina. Terus kalau misalnya kalian mau kerja di Australia, ya berarti bahasa utama yang harus kalian pelajari adalah bahasa Inggris. Nah, untuk bahasa sekunder, misalnya kalian punya hobi nonton anime dan pengen belajar bahasa Jepang, ya udah berarti bahasa sekundernya adalah bahasa Jepang. Kalian nggak penting-penting banget, tapi ya kalian suka gitu ya. Kalau kalian udah tahu nih caranya gimana nentuin bahasa utama dan sekunder, pertanyaannya sekarang adalah gimana cara bagi waktunya supaya kita nggak burn out gitu ya. Nah, strategi kedua yaitu kalian harus atur porsi belajar kalian tuh dengan jelas. Kalau misalnya kalian punya waktu 1 jam buat belajar, bahasa utama tuh harus punya porsi yang lebih gede. Misalnya 40 menit buat belajar bahasa utama, misalnya buat belajar bahasa sekunder. Atau Senin sampai Jumat, misalnya kalian belajar bahasa utama, terus Sabtu Minggu belajar bahasa sekunder. Itu kalian atur sendiri enaknya gimana ya. Yang penting yang kalian harus garis bawahi adalah intensitas dari belajar bahasa utama sama sekunder itu ya nggak harus sama. Bisa aja yang bahasa utama tuh kalian lebih intens, lebih sering latihan speaking, listening, writing, atau mungkin journaling gitu ya. Tapi bahasa sekunder, kalian ya mungkin cuman sekedar passive input buat ngebiasain dengerin melodi bahasa tersebut. Gitu. Jadi dengerin podcast, nonton konten video, anime gitu ya. Atau main video games. Tapi ya nggak terlalu intens. Jadi lebih ada fokusnya ke bahasa utama. Tapi pembagian waktu itu nggak berguna kalau misalnya kalian nggak punya ekspektasi yang benar dari awal. Maka dari itu, strategi ketiga adalah kalian harus terima kenyataan bahwa semakin banyak bahasa yang kalian pelajari sekaligus, itu akan semakin lambat progresnya karena kalian nggak fokus.
Ya begitu. Jadi bukan berarti nggak bisa, tapi jangan sampai kalian tuh kaget atau kecewa sendiri kalau misalnya progres kalian tuh terasa lambat. Itu wajar, emang udah konsekuensinya aja gitu. Dengan sadar dan menerima kenyataan ini di awal, kalian tuh bisa lebih siap mental dan nggak gampang nyerah ketika udah di tengah jalan nih, gitu ya. Jadi sesuaikan ekspektasi kalian tuh di awal bahwa this will take longer gitu. Oke? Semoga ngerti dan paham ya. Tapi kalian tahu gak sih, ada satu sifat nih yang ternyata bisa bikin belajar bahasa ini jauh lebih cepat dibanding orang-orang lain. Kalau misalnya kalian punya satu sifat ini. Kalau kalian punya satu sifat itu dijamin kalian bakal gampang banget nyerap bahasa-bahasa baru. Bahkan kalau kalian belajar beberapa bahasa sekaligus, ini bakal lebih cepat kalau kalian punya satu sifat ini. Nah, kalau kalian penasaran sifat apa itu, subscribe dan aktifin loncengnya sekarang karena gue bakal bahas ini di video berikutnya. Oke? Jadi itu dia jawaban personal gue, mendingan belajar banyak bahasa sekaligus atau fokus satu dulu. Dan strategi-strategi apa kalau misalnya kalian mau belajar bahasa sekaligus. Oke? Nah, tapi sekarang yang penting ini gue tuh penasaran banget sama kalian. Coba dong tulis di komentar, kalian tuh lagi mau belajar bahasa apa aja sih? Dan apa alasan kalian mau belajar bahasa tersebut? Nah, ini penting banget karena dengan menuliskan niat kalian, itu bisa banget kalian tuh ngingetin diri sendiri kenapa kalian memulai belajar bahasa tersebut supaya kalian lebih semangat dan termotivasi. Oke? Jadi itu dia. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian serius banget pengen belajar bahasa atau belajar hal apapun, cek video gue lainnya. Insya Allah banyak video-video yang bermanfaat, yang worth untuk kalian tonton.